Shalom, selamat pagi anak-anak. Jumpa lagi dengan Mister Daru. Mister Daru harap kalian semua sehat hari ini ya, agar bisa melakukan pembelajaran hari ini sampai tuntas. Oke, kita masih di tema 4, subtema 2, dan kita masuk ke pelajaran 2. Sebelum kita mulai pelajaran kita, mari kita berdoa secara mandiri. Kita minta pertolongan Roh Kudus untuk memampukan kita, untuk berikan kita hikmat agar kita bisa mengerti pelajaran hari ini. Berdoa, mulai. Berdoa selesai. Anak-anak, kita akan belajar untuk mencari perbedaan antara pantun dan syair. Pernah dengar istilah itu ya? Nah, ini. Tersedia tabel infografis. Jadi tabel yang penuh info ya. Di sebelah kiri ada pantun dan di sebelah kanan ada syair. Oke, ciri-ciri pantun terdiri dari 4 baris. Syair pun sama, terdiri dari 4 baris. Pantun bersajak ABAB. Syair bersajak AAAA. Sama semua berarti ya. Sajaknya syair. Lalu pantun, tiap baris terdiri dari 8 sampai 12 suku kata. Ternyata syair juga sama. Tiap baris terdiri dari 8 sampai 12 suku kata. Lalu, pantun, isi terdapat pada baris ketiga dan keempat. Sementara syair, semua baris merupakan isi. Nah, ayo perhatikan contoh berikut ini. Sebutkan perbedaannya. Pantun, tinggi kokoh berdiri gagah, tumbuh besar si pohon jati. Lebih baik kita mencegah daripada kita mengobati. Itu contoh pantun. Syair, jagalah kesehatanmu, jagalah makananmu, agar selamat hidupmu hingga hari tuamu. Oke, apa bedanya ya? Ada dua perbedaan. Bisa sebutkan? Oke, selamat mencari perbedaannya ya. Nanti kita diskusikan. Lanjut. Nah, buka halaman buku tema kalian, halaman 58. Kalian diminta mencari ciri-ciri pantun. Sebenarnya kalian sudah membuat sih ya. Kalian diminta jelaskan pengertian pantun, kalian menyebutkan ciri-ciri pantun. Tapi ini digambar dalam bentuk seperti diagram. Jadi lebih seperti peta pikiran. Jadi untuk mengerjakan ini, manfaatnya kalian lebih memahami apa pengertian pantun itu jauh lebih menempel di kepala kalian. Jadi ini dikerjakan ulang, walaupun kalian tahu jawabannya, ya ciri-ciri pantun kalian sudah kerjakan, tinggal tulis lagi di sini ya. Semangat mengerjakannya. Eh, tulisannya kalau bisa bagus-bagus ya, yang rapi biar kalian enak membacanya. Oke, kita akhiri pelajaran bahasa Indonesia. Kita akan lanjut tentang peredaran darah muatannya IPA. Anak-anak, kemarin kalian sudah di Mister minta mencari berbagai gangguan kesehatan pada darah manusia dan pembuluh darah ataupun juga dengan penyebabnya. Nah, ini kita mau bahas ya. Selamat buat anak-anak yang sudah mengerjakannya. Yang belum mengerjakannya, ini jawabannya. Kalian tinggal catat lagi ya, biar kalian punya nilai buat yang kemarin. Oke, gangguan kesehatan darah manusia itu dibagi jadi dua. Ada yang keturunan. Keturunan artinya kalau papa mama kita punya penyakit ini, kita pun kena. Ya, itu bisa kita turunkan. Nanti kalau kalian besar, kalian punya anak, anak kalian juga punya penyakit yang sama. Oke, contoh keturunan adalah hemofilia. Kelainan pada seorang dengan ciri aliran darah sulit terhenti ketika luka. Jadi pembuluh darahnya itu, eh, ketika ada luka, biasanya kan kita cepat membeku darah kita ya. Nah, ada beberapa orang itu tidak susah sekali untuk membeku darahnya, sehingga terus darahnya mengalir. Nah, itu kalau terlambat ditangani bisa kehabisan darah dan berakibat kepada hal yang fatal ya. Berikutnya,
Thalassemia adalah kelainan pada seorang dengan ciri sel darah merah berbentuk bulan sabit. Oke, ini bentuk sel darah merahnya ya. Kalau sel darah merah kita itu bentuknya harusnya seperti cakram ataupun kayak pizza gitu ya. Pizza itu kan bundar, tengahnya agak mipih. Nah, itu seharusnya bentuk sel darah merah kita seperti itu. Ini bentuk sel darah merahnya gak sempurna, sehingga otomatis oksigen yang diangkut juga bermasalah. Oke, itu yang keturunan. Sekarang yang non keturunan, artinya ini tidak terpengaruh oleh orang tua kita ataupun kita menularkan ke anak kita nanti kalau kalian besar. Non keturunan contohnya adalah anemia. Kelainan karena kekurangan sel darah merah. Ini kalau kalian kecapean, kalau kalian kurang nutrisi, anemia itu bisa. Terus leukemia, kelainan darah karena berlebihan sel darah putih. Ya. Sel darah putih itu fungsinya untuk memakan bakteri, virus-virus yang masuk dalam tubuh kita sebagai antibodi. Tapi kalau kelebihan bisa jadi leukemia. Berikutnya, demam berdarah. Pernah dengar ya? Oke, kita lihat. Ini. Demam berdarah disebabkan oleh virus dengue. Virus ini berasal dari nyamuk Aedes aegypti. Ya. Di Banjarmasin sering ya kita dengar berita ini ya, karena daerah Banjarmasin itu termasuk daerah uh, endemi ya, endemi malaria, demam berdarah. Oke, kita akan masuk pelajaran berikutnya. Nah, ini seru nih. Kita akan melihat properti tata rias busana dan dalam tari kreasi daerah. Oke, properti. Apa sih itu properti anak-anak? Properti adalah alat-alat yang digunakan untuk menunjang, ya. Misalnya Mister Daru kalau mengajar matematika, Mister Daru bisa properti yang digunakan adalah penggaris, spidol. Nah, sekarang kalau ini tari, coba lihat kuda lumping ini. Penari kuda lumping. Properti apa yang mereka gunakan? Betul, kuda lumping. Kuda lumping itu adalah kuda yang tipis itu, yang dipegang mereka, yang ditunggangin. Itu namanya kuda lumping. Terus selain kuda lumping, apalagi propertinya anak-anak? Lihat ada pedang. Ya, lanjut ya. Itulah properti ya. Berikutnya ini. Yang atas, properti kipas pada tari legong. Beserta tata rias dan busananya. Tata rias berarti bagaimana make up-nya, merias wajahnya, dan busananya. Busana itu pakaian. Nah, bedanya busana sama properti itu ya anak-anak ya. Jadi properti adalah alat yang digunakan untuk menunjang. Nah, dari legong berarti propertinya adalah kipas. Lalu, di bawah, properti topeng dan bulu merak pada tari reog. Nah, pada tari reog, propertinya adalah topeng dan bulu merak. Ya, topengnya ini besar sekali. Mereka angkut itu cuma pakai bagian atas kepala mereka. Di bahu, ya, itu berat itu. Oke, lanjut ya. Nah, ini kita masuk ke tugas, kita kerjakan. Buka halaman 61. Ya. Oke, kalian lihat. Gambar 1 itu gambar yang kiri atas, itu propertinya apa ya? Lalu kalian tulis jawabannya. Demikian juga nomor 2 itu sebelah kanan atas. Lalu nomor 3 itu di bawah. Ya, perhatikan baik-baik sehingga kalian bisa menjawabnya dengan benar. Nah, kita di akhir pelajaran adalah kita menyimpulkan ya. Apa sih yang sudah kalian pelajari tentang tadi properti? Ayo tulis. Properti tari adalah oke. Itu yang akan kalian pelajari hari ini. 3 pelajaran dengan 3 tugas. 1 tugas dari pantun dan 2 tugas dari properti tari. Selamat mengerjakan. Tuhan Yesus memberkati.